Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 157. Tapi di sini banyak nyamuk dan pengap. Mas Gali mungkin tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Tutur Riana bermaksud agar Gali memikirkan kembali niatnya untuk menginap di rumah itu. Selain itu, rumah sewa Gali jauh lebih layak huni dibanding rumah yang ditempati Riana. Tidak apa-apa, wahai tetangga, itu lebih baik daripada di sebelah. Sudah gelap, tidak ada kipas, panas banget. Kilah Gali, memasang wajah sememalas mungkin. Boleh ya, satu malam saja. Riana berpikir sejenak, tak punya pilihan lain. Tak, ia akhirnya menggeser tubuhnya yang berdiri tepat di ambang pintu. Ya sudah, silakan masuk. Sudut bibir Gali terangkat membentuk senyum tipis. Wajahnya penuh permohonan itu berganti menjadi wajah penuh ceria. Tapi tidak ada kasur di sini, adanya cuma karpet tipis, ucap Riana sambil menunjukkan karpet plastik yang kemudian ia gelar di lantai. Tidak apa-apa, ia masih tersenyum. Apa sih yang tidak untuk kamu? Tambahnya di dalam hati. Riana beranjak menuju kamar kecilnya, lalu dalam hitungan detik keluar dengan membawa bantal kepala. Silahkan tidur, terima kasih. Wahai istriku, panggilan wahai istriku ia sematkan meskipun hanya dalam hati. Kalau begitu aku mau masuk menemani Vio, oke? Ketika Riana memasuki kamar, Gali membaringkan tubuhnya di atas karpet. Terdiam sebentar dengan mata tertuju pada langit-langit. Perlahan sesak kembali merasuk ke hati. Memikirkan 5 tahun Riana menghabiskan waktu di rumah sempit dan pengap itu, membesarkan dan merawat Vio seorang diri dengan penuh kesabaran. Sedangkan dirinya tidur di rumah mewah dengan segala fasilitas, makan dengan menu yang enak. Sementara Riana terkadang harus menahan lapar demi anaknya, rela dipukuli dan dihina hanya demi sesuap nasi. Memikirkan semua itu rasanya Gali tidak tahan, kelopak matanya terpejam bersama cairan bening yang mengalir. Andai saja bisa, akan ia tebus 5 tahun yang terlewati dengan menghujani Riana dan Vio, kebahagiaan yang selama ini sudah menjadi hak mereka. Beberapa jam berselang, Gali baru akan terpejam ketika tiba-tiba merasakan tubuhnya terbalut kain tipis. Ia seketika membuka mata dan mendapati Riana di sisinya. Namun tentu saja lelaki itu masih berpura-pura tidur. Ternyata dia masih peduli, ucap Gali dalam hati. Dan ketika Riana hendak bangkit, rasanya tidak rela jika semua berlalu begitu saja. Gali menarik pergelangan tangan wanita itu. Riana gelagapan, pipinya terasa memanas saat menyadari Gali sedang menatapnya di antara pencahayaan ruangan yang temaram. Maaf kalau aku membangunkan kamu, banyak nyamuk dan di sini dingin. Jadi aku pakaikan selimut. Terus kamu pakai apa nanti? Aku sudah terbiasa jadi tidak apa-apa, ucapnya gugup. Sambil berusaha melepas genggaman lelaki itu, namun semakin Riana berusaha melepas, semakin erat Gali menggenggamnya. Boleh aku mengatakan sesuatu? Gali memandangi Riana lekat-lekat. Ia tampak manis dengan rambut panjang yang tergerai. Juga wajahnya yang alami tanpa riasan apapun. Tentang apa? Aku sangat merindukan kamu. Jantung Riana semakin terasa berdetak tidak karuan. Kedua sisi pipinya terasa memanas. Beruntung pencahayaan di rumah itu redup. Jika tidak, rona merah di wajahnya pasti terlihat jelas oleh Gali. Gali menarik tangan wanita itu sehingga membuatnya terduduk di atas karpet. Kamu tidak tahu, selama 5 tahun ini aku mencari kamu seperti orang gila. Andai saja waktu bisa diulang, aku akan lakukan apapun untuk mencegah semuanya.
Hari kepergian kamu, aku merasa duniaku seperti berakhir. Aku hanya bisa mendoakan kamu dari jarak jauh dan berharap kamu selalu dalam lindungan Allah. Riana mulai berkaca-kaca, namun sebisa mungkin ia tahan. Kamu tidak tahu bagaimana sakitnya saat pertama kali aku menemukan kamu di kantor polisi. Aku merasa menjadi manusia paling berdosa di dunia karena kesalahanku kamu menanggung beban yang berat. Aku tidak menganggapnya beban, mungkin jalan ini yang dipilih Allah untukku. Galih menggenggam tangan wanita itu sangat erat, kemudian mencium punggung tangannya hingga tak terasa setetes air mata jatuh di sana. Maukah kamu memberiku satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya dan memulai dari awal? Riana terdiam, tak ada sepatah kata pun yang terucap dari bibirnya. Aku masih berharap bisa menghabiskan sisa hidupku bersama kamu, membangun keluarga sakinah seperti yang pernah kamu tuliskan sebelum kita berpisah. Apa masih ada kesempatan untuk aku? Tolong hukum aku apa saja untuk bisa membayar semua rasa sakit yang kamu rasakan selama ini. Entah harus bahagia atau sedih, Riana masih membeku. Air mata yang sejenak tadi ia tahan akhirnya berurai. Keduanya menangis dalam keheningan malam. Galih membenamkan wanita itu ke pelukannya. Tangannya mengusap rambut dan punggung, sesekali menciumi ubun-ubunnya penuh kasih. Aku mencintaimu sangat, bisik Galih pelan. Aku mohon maafkan aku. Selama beberapa menit Galih terus memeluk Riana hingga rasanya tidak ingin melepas. Akan ia lakukan apapun agar wanita itu tetap berada di sisinya meskipun harus melawan seluruh dunia. Kamu masih Rianaku yang dulu, cantik dan berhati lembut. Galih melepas pelukan, tangannya terulur mengusap air mata yang mengalir di pipi wanita itu. Cinta yang kuat menuntunnya untuk membenamkan ciuman di kening dalam dan hangat. Ketika Galih hendak menyatukan kedua bibir itu, Riana mendorongnya pelan. Tapi apalagi sih? Kamu tidak dengar tadi kata Pak Ustadz? Kita masih sah secara agama sebagai pasangan suami istri dan bisa langsung rujuk tanpa nikah ulang. Tapi kalau kamu mau, aku bisa, ucap Galih terpotong oleh suara ketukan pintu yang cukup nyaring. Terdengar memaksa hingga rasanya sanggup untuk merobohkan pintu lapuk itu. Ada apa ribut-ribut di luar? Tanya Galih. Riana menyahut dengan gelengan kepala. Sana pakai hijab dulu, aku mau buka pintu. Galih segera beranjak membuka pintu, disusul Riana di belakang punggungnya setelah memasang hijab instan. Begitu membuka pintu, keduanya tampak sangat terkejut. Bagaimana tidak, puluhan warga tampak berada di depan pintu sambil menatap murka. Bahkan Iren juga ada di sana dan terlihat sangat khawatir. Memalukan sekali, bikin kotor kampung kita saja. Apa tidak takut dosa mereka? Bisik salah seorang warga yang masih dapat terjangkau oleh pendengarannya Riana dan juga Galih. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa ini? Tanya Galih sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan dada. Masih tanya ada apa? Kamu sebagai pendatang baru di kampung ini sudah berbuat dosa. Sedangkan apa berduaan malam-malam begini di rumah seorang wanita yang merupakan janda? Salah satu warga yang terlihat tak dapat mengendalikan emosi hendak maju, membuat Galih langsung menarik Riana ke belakang punggungnya sebagai bentuk perlindungan. Jangan main hakim sendiri, dengar dulu penjelasan kami. Allah, penjelasan apa lagi yang mau didengar? Jelas-jelas kalian sudah tertangkap basah. Riana yang bersembunyi di balik punggung Galih mulai khawatir Pio akan ikut terbangun dan ketakutan. Ada apa ini? Suara Rehan memecah keributan. Ia langsung berdiri menengahi. Ini tetangga baru kedapatan berduaan malam-malam. Kalau tidak berbuat zina, mau apa dia bertamu di rumah Riana di malam seperti ini? Kita semua tahu Riana adalah seorang janda tinggal berdua saja dengan anaknya selama ini. Raihan yang paham situasi segera menghalau warga. Ia paham keberadaan Galih di rumah Riana mungkin untuk membicarakan pernikahan mereka. Tahan, jangan main hakim sendiri. Yang berbuat jinnya di sini siapa? Pak Galih dan Mbak Riana ini memang pasangan suami istri. Jelas Raihan berusaha menenangkan warga.
Namun rupanya penjelasan saja tidaklah cukup. Pasangan suami istri, mana buktinya kalau mereka memang pasangan suami istri? Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku untuk bisa berduaan. Lagi pula kalau memang suami istri, kenapa Pak Galih menyewa rumah lain dan tidak tinggal bersama istrinya? Raihan menarik napas dalam, lalu menoleh kepada Galih. Kamu ada bukti kalau kalian pasangan suami istri? Bisiknya pelan. Tentu saja Galih memiliki bukti. Buku nikah itu selalu ia bawa di dalam koper ke kota manapun ia pergi. Punyalah, masa ia mau rujuk harus digerebek warga dulu. Nah segitu dulu ya bab 157-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Mohon maaf kemarin tidak update ya, mohon maaf. Terima kasih kakak, bye bye.